Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Nusantara, salam sejahtera untuk kita semuanya. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang saya cintai, saya banggakan, bertemu lagi dengan saya Agus Mar dari lereng Gunung Selamat di Banyumas, Jawa Tengah. Hari ini hari Kamis tanggal 2 Maret 2023. Ada berita yang sangat menghebohkan jagat perpolitikan di tanah air sore ini. Berita terkait pemilu 2024. Lalu berita apakah? Apa pasal? Apa yang menyebabkan situasi terkait dengan pemilu ini menjadi sangat heboh saat ini? Yakni adanya keputusan Pengadilan Jakarta Pusat yang memerintahkan KPU untuk menunda pemilihan umum 2024 ke tahun 2025. Dan apa alasannya PN Jakpus kemudian membuat sebuah keputusan agar KPU menunda pemilu sampai 2025? Keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ini kemudian disalahkan oleh Yusril Iza Mahendra. Yusril Iza Mahendra langsung angkat bicara terkait keputusan PN Jakpus itu atas gugatan salah satu partai yang tidak lolos pada pemilu besok, tidak diloloskan oleh KPU beberapa waktu yang lalu, yaitu partai yang namanya Partai Prima. Oke, lebih lengkapnya saya baca aja nih beritanya. Ini kalau betul-betul ditunda, oh gawat nih isunya nih, bisa rame nih. Ini kelompok-kelompok miring-miring yang biasa demo-demo nih pasti lagi menyusun strategi nih malam ini. Demo lagi, ada sponsor lagi. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memerintahkan KPU RI mengulang tahapan pemilu dari awal hingga mengakibatkan penundaan pemilu. KPU RI tegas menolak putusan PN Jakpus dengan mengajukan banding. Kita banding, kata Ketua KPU Hasyim Asyari, dilansir oleh Detikcom pada Kamis sore ini. Soal perintah penundaan pemilu dari PN Jakpus ini berawal dari gugatan Partai Prima. PN Jakpus mengabulkan gugatan Partai Prima terhadap KPU. PN Jakpus pun menghukum KPU untuk menunda pemilu hingga Juli 2025. Jadi kalau ini mau diikuti berarti tertunda setahun lebih. Jadwal pemilu itu kan Februari 2024 ya. Kalau setahun Februari ke Februari, ini Juli berarti setahun lebih. Saya lanjutkan. Gugatan perdata kepada KPU yang diketok pada hari Kamis ini, yakni 2 Maret, dilayangkan Partai Prima pada 8 Desember 2022 yang lalu dengan nomor register sekian. Partai Prima merasa dirugikan oleh KPU dalam melakukan verifikasi administrasi partai politik yang ditetapkan dalam rekapitulasi hasil verifikasi administrasi partai politik calon peserta pemilu. Sebab akibat verifikasi tersebut, Partai Prima dinyatakan tidak memenuhi syarat atau TMS dan tidak bisa mengikuti verifikasi faktual. Padahal setelah dipelajari dan dicermati oleh Partai Prima, jenis dokumen yang sebelumnya dinyatakan TMS ternyata juga dinyatakan memenuhi syarat oleh KPU dan hanya ditemukan sebagian kecil permasalahan. Dan seterusnya ya, intinya itu gugatan yang dilakukan oleh Partai Prima ke PN Jakpus dan dikabulkan oleh PN Jakpus. Tapi kok anehnya kemudian mengapa harus berimbas kepada penundaan pemilu? Ini yang saya sendiri masih belum masuk akal. Bukankah mestinya hanya cukup keputusannya KPU agar memverifikasi ulang Partai Prima ini, entah nanti lolos atau tidak? Kenapa kemudian harus keputusan besar KPU, jadwal KPU yang harus ditunda? Ini akan melibatkan banyak sekali implikasi sebab akibat. Partai-partai yang lain akan ikut terdampak. Biaya pemilu juga pasti akan membengkak karena ditunda kan begitu. Agenda-agenda yang sudah terjadwal harus berubah. Ini serius sekali dampaknya nih. Oke, lalu seperti apakah pendapat Yusril Iza Mahendra yang mengatakan bahwa keputusan hakim di PN Jakpus ini dinilainya sebagai keputusan yang keliru? Saya baca ya, ini pendapat hukum resmi, saya nggak bisa ngarang-ngarang nih, salah.
Masih dari Detik. Yusril soal putusan PN Jakpus pemilu ditunda, majelis hakim keliru. Nah, jadi Yusril menilai majelis hakim di PN Jakpus ini keliru dengan keputusannya agar KPU menunda pemilu. Saya lanjutkan. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengabulkan gugatan Partai Prima terhadap Komisi Pemilihan Umum dan memutuskan agar pemilu ditunda. Pakar Hukum Tata Negara Profesor Yusril Ihza Mahendra menilai PN Jakpus keliru ketika memutuskan perkara ini. Saya berpendapat majelis hakim telah keliru membuat putusan dalam perkara ini. Sejatinya gugatan yang dilayangkan Partai Prima adalah gugatan perdata, yakni gugatan perbuatan melawan hukum biasa, bukan gugatan perbuatan melawan hukum oleh penguasa, dan bukan pula gugatan yang berkaitan dengan hukum publik di bidang ketatanegaraan atau administrasi negara. Kata Yusril kepada wartawan hari Kamis 2 Maret 2023 dilansir oleh Detik. Saya lanjut. Yusril memaparkan bahwa dalam gugatan perdata biasa, maka sengketa yang terjadi adalah antara penggugat dalam kurung Partai Prima dan tergugat dalam kurung KPU. Sedangkan pihak lain tidak tersangkut dengan sengketa ini. Tidak menyangkut pihak lain selain daripada tergugat atau para tergugat dan turut tergugat saja sekiranya ada. Oleh karena itu, putusan mengabulkan dalam sengketa perdata biasanya hanyalah mengikat penggugat dan tergugat saja, tidak dapat mengikat pihak lain. Putusannya tidak berlaku umum dan mengikat siapa saja atau erga omnes, katanya. Menurut perkara perdata ini, beda dengan putusan di bidang hukum tata negara dan administrasi negara seperti pengujian undang-undang oleh MK atau peraturan lainnya oleh MA. Sifat putusannya berlaku bagi semua orang atau erga omnes. Yusril menjelaskan bahwa jika memang PN Jakpus mengabulkan gugatan Partai Prima, maka KPU harus dihukum verifikasi ulang. Hukuman ini tanpa mengganggu partai-partai yang lain. Jadi kalau majelis berpendapat bahwa gugatan Partai Prima beralasan hukum, maka KPU harus dihukum untuk melakukan verifikasi ulang terhadap Partai Prima tanpa harus mengganggu partai-partai lain dan mengganggu tahapan pemilu. Ini pun sebenarnya bukan materi gugatan PMH, tetapi gugatan sengketa administrasi pemilu yang prosedurnya harus dilakukan di Bawaslu dan Pengadilan Tata Usaha Negara, kata Yusril. Oke, itu berita terbaru sore hari ini yang sedang sangat ramai menjadi perdebatan. Mudah-mudahan semuanya bisa diselesaikan dengan kondusif dan agenda pemilu yang sudah dirancang jauh-jauh hari memakan biaya yang sangat besar dan berdampak kepada situasi kondisi bangsa dan negara yang sangat besar pula akan segera diatasi dengan baik tanpa adanya kekacauan-kekacauan yang berarti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati.